pagi jemaat Tuhan dimanapun berada, salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Demikian firman tertulis. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang terkasih, dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus memperingatkan para murid-Nya untuk tidak hidup dalam kecewa. Tuhan Yesus selalu memperingatkan agar iman para pengikut-Nya harus kuat menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini penting karena Yesus tahu bahwa kekecewaan dapat membuat seseorang menjadi tidak setia baik dalam hal relasi dengan sesama maupun dalam relasinya dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, hati yang cepat kecewa dapat juga disusupi oleh kuasa iblis hingga berujung pada pengambilan putusan dan tindakan yang tidak benar. Saudara yang terkasih, itu juga yang terjadi kepada seorang bernama Kain sebagaimana dituturkan dalam narasi Perjanjian Lama. Hatinya yang cepat kecewa menjadi wadah bagi kuasa jahat untuk merancangkan hal yang tidak benar. Hati Kain yang kecewa akhirnya berujung pada perilaku membunuh adiknya Habil. Sesuatu yang salah di mata Allah dan di mata sesama. Sebagai kakak tertua, tugasnya bukan menghabiskan kehidupan adiknya. Harusnya ia bertugas untuk merawat adiknya dengan penuh kasih sayang. Namun sangat disayangkan, hati yang dikuasai kecewa bisa menghantarkan siapa saja termasuk Kain untuk melakukan hal yang di luar nalar. Hati Kain adalah gambaran hati manusia yang mengalami kekecewaan berat. Orang yang kecewa hatinya panas dan mukanya muram. Hati yang demikian jika tidak diperbaharui akan diperalat oleh kuasa iblis hingga orang tersebut menjadi pribadi yang sangat kejam bagi orang lain. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia mengingatkan kita untuk terus tidak kecewa. Melalui Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus mengingatkan kepada kita bahwa kecewa dimulai dari perasaan tawar hati. Merasa apa yang kita upayakan dan usahakan tidak memberi hasil maksimal. Kita mungkin marah kepada Tuhan. Kita kecewa kepada sesama yang kita harapkan bisa membantu lebih. Tetapi dalam kenyataannya tidak menolong sama sekali. Saudara, jikalaupun kita terpaksa kecewa, pastikan dia hanya sesaat singgah di dalam hati. Saat kita tahu hati kita sudah dihinggapi kecewa, maka langkah tercepat dan terbaik yang kita lakukan adalah memperbaharuinya. Sebab hati yang dibiarkan lama dalam kecewa akan berubah panas dan ia akan melahirkan perbuatan yang mengerikan. Saudara, setiap hari kita bertemu dengan pengalaman yang beragam. Pengalaman itu ada yang menyakitkan dan mengecewakan hingga membuat kita merosot secara fisik. Namun saat kita menyadari hati dalam keadaan kecewa, mari berusaha berjuang memastikan agar pengalaman itu tidak meninggalkan kuasanya hingga membuat hati kita menjadi panas dan menjadi alat bagi iblis untuk merancangkan hal-hal yang mengerikan. Paulus mengisyaratkan satu cara memperbaharui hati yang kecewa, yaitu memberikan asupan berupa firman Tuhan yang meneduhkan dan memberikan petunjuk atas hal-hal yang baik untuk dilakukan. Karena hati yang sehat adalah hati yang terus diperbaharui oleh kebenaran firman Allah
Firman itu meneduhkan, memiliki kuasa, dan mengarahkan kita pada pandangan yang benar bahwa segala sesuatu yang pahit sekalipun, ia akan menjadi sesuatu yang baik di kemudian hari. Dia memberikan imun yang kuat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan karena sudah melewati malam yang gelap dan kami menyadari itu karena pertolongan Tuhan semata yang membuat kami bisa hadir di pagi hari ini. Kini kami diperhadapkan dengan terang. Kami memohon kasih anugerah Allah menerangi hati kami seperti Engkau menerangi dunia ini. Jika dalam hati kami masih ada sisi-sisi gelap karena ada rasa kecewa, berkenanlah ya Tuhan untuk memperbaharuinya. Sehingga sepanjang hari ini kami bisa lalui dengan hati yang teduh untuk melakukan setiap hal yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.